Bab 2528. Formasi monster. Kemudian dia menyapu sisa kultivator dengan angin kencang dan segera melarikan diri menuju aula utama. Kejar dan bunuh orang-orang ini. Tenno Zhang menjadi semakin berani dalam perang. Dia bersama dengan lainnya mengejar dan membunuh musuh. Erik Qin menyipitkan matanya. Tetua berambut putih ini seharusnya adalah ketua sekte dari sekte hantu darah, tapi kekalahannya sudah terlihat jelas, tetapi dia tetap tidak melarikan diri dan berlari kembali ke dalam aula utama. Kemungkinan ada rahasia yang tersembunyi di aula utama ini. Namun, Erik Qin tidak memperingatkan Tenno Zhang dan yang lainnya. Jika dikatakan, ini adalah pertempuran pertama semua orang setelah pembentukan aliansi Zengqi. Kurang pengalaman dan tidak waspada adalah hal yang normal. Jika dia terus mengingatkan mereka, mereka tidak akan pernah bisa berkembang. Hanya dengan tidak berhenti mengalami kegagalan, baru bisa pelan-pelan akan memahami banyak hal. Mengikuti orang-orang itu, Erik Qin juga menuju ke aula utama. Orang-orang ini benar-benar mengejar kemari, sepertinya mereka tidak akan berhenti sebelum membunuh kita. Tetua berambut putih itu melihat semua orang terbang kemari, dengan tatapan yang penuh niat membunuh. Karena kalian ingin menghancurkan sekte hantu darahku, maka akan kubunuh kalian semua. Ada begitu banyak fase penilaian, cukup untuk memurnikan 3 atau 5 tungku pil iblis. Memikirkan hal ini, tetua berambut putih itu terbang di udara dan tiba-tiba menghancurkan sebuah token di tangannya. Saat token menyebar, seketika di sekitaran aula bermunculan aura hijau gelap. Seperti kabut yang tiba-tiba naik dan langsung menyelimuti dunia. Tidak sempat melarikan diri, semua orang terkepung di dalamnya. Gawat, kabut ini seperti penghalang yang menghalangi seluruh area, kata seorang master obat. Raut wajah semua orang sedikit berubah. Mengapung di dalam kabut hijau yang aneh ini, semua orang merasa bahwa suhu semakin menurun dan mereka seolah-olah telah memasuki ruangan yang dingin. Hahaha, aku tidak menyangka kalian begitu bodoh sehingga jatuh ke dalam perangkapku dengan mudah. Di dalam kabut hijau yang aneh itu, semua orang sekte hantu darah sudah lama tidak terlihat. Di kedalaman kabut, tetua berambut putih itu berkata dengan sinis sambil tertawa dengan aneh. Pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, jangan mengejar musuh yang berada dalam keadaan terjepit, jangan sampai musuh menyerang balik dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Kami, sekte hantu darah, telah melakukan begitu banyak hal jahat, tetapi tidak pernah khawatir dengan balas dendam orang lain. Apakah menurut kalian kami hanya beruntung? Seiring dengan kata-kata tetua berambut putih itu, kabut hijau di sekeliling semakin menggumpal. Seperti air mendidih yang terus-menerus bergetar membuat udara sedikit bergetar. Detik berikutnya, kabut menggumpal itu meningkat dengan ekstrim dan tiba-tiba lubang hitam bermunculan. Lengan besar dan hitam pekat menjulur dari lubang hampa itu. Kemudian badan, kaki dan kepala. Tenno Zhang dan yang lainnya membelalakkan mata dengan kaget. Ada lebih dari 30 monster besar keluar dari dalam kabut hijau. Setiap monster memiliki kultivasi fase penilaian dan totalnya ada 36 monster. 3 di antaranya ada monster bermata 3 yang kultivasinya mencapai fase penilaian 1 penurunan. Tiba-tiba, kekuatan monster-monster ini melampaui kultivator dari aliansi Zengqi. Au! Setelah monster ini muncul, mereka berteriak ke arah langit dan kemudian menerjang ke arah semua orang seperti kabut yang bergelombang. Bunuh! Tenno Zhang mengerutkan dahinya dan tidak banyak bicara. Dia dan yang lainnya menerjang monster-monster ini. Namun, ketika bertarung, semua orang langsung merasa situasi mereka tidak menguntungkan. Monster-monster ini tidak terpengaruh dengan efek kabut beracun dan Sky Eater juga tidak berpengaruh pada mereka.
Tetapi hal yang paling aneh adalah ketika monster-monster mendapatkan serangan dari mereka, monster-monster akan masuk ke dalam kabut hijau, lalu saat monster-monster ingin menyerang lagi, mereka baru akan berubah lagi. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan ilmu sihir, mereka memiliki kuku yang tajam dan panjang yang mencakar di udara. Tidak lama setelah pertarungan, beberapa master obat dibuat terluka oleh para monster dan tubuh mereka berlumuran darah. Tenno Zhang yang terlihat murung terus-menerus melindungi semua orang dan perlahan-lahan mereka membentuk sebuah kelompok. Namun, meskipun mereka tidak dapat menghadapi monster-monster ini, tidak ada yang meminta bantuan Eric Qin, melainkan terus memikirkan cara. Eric Qin diam-diam mengangguk. Meskipun semua orang masuk perangkap, tetapi mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka mencari solusi, yang dimana jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja, ada beberapa kejutan tidak hanya dapat ditingkatkan dengan cepat oleh semangat berjuang. Sepertinya dia perlu mengingatkan semua orang lagi. Tetua Zhang, jangan lupakan keahlian kalian, kata Eric Qin. Apa keahlian kita? Tanya Tenno Zhang dengan bingung. Monster-monster ini sangat istimewa. Kalian tidak menyiapkan pil mujarab yang bisa digunakan untuk menghadapi mereka, tetapi itu tidak berarti kalian tidak dapat menyiapkannya sekarang, kata Eric Qin. Aku sudah mengerti. Kami akan menyiapkannya sekarang. Tenno Zhang merenung, lalu matanya berbinar dan tubuhnya bergetar. Kemudian dia langsung memahaminya. Meskipun Eric Qin hanya mengucapkan beberapa kata, tetapi itu sangat penting. Mereka adalah master obat, meskipun monster-monster ini sangat kuat, tetapi bukan berarti tidak punya pengendalian diri. Dibandingkan dengan kultivator biasa, kemampuan terbesar mereka adalah dalam pertempuran mereka dapat menemukan cara untuk melawan serangan musuh. Semuanya, monster-monster ini takut api. Pertama-tama hancurkan pil dewa berunsur api yang kita miliki, lalu satuan. Semua kultivator terkejut mendengar teriakan Tenno Zhang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, tetapi satu demi satu dari mereka tetap menghancurkan pil mujarab. Duar. Setelah itu api berkobar di sekeliling dan kabut hijau perlahan memudar. Zona aman yang terbuat dari kepungan api terbentuk di dalam formasi. Monster-monster hitam itu menunggu di luar api dan terus-menerus berkeliaran untuk menunggu api menghilang. Juanhu, kalian berjaga di sekeliling dan terus tambahkan api. Teman seiman Li, kalian kemarilah, kita buka tungku untuk memurnikan obat. Tenno Zhang memerintahkan. Memurnikan obat. Semua orang sedikit terkejut. Sekarang mereka sedang bertarung melawan monster-monster ini, tetapi malah ingin memurnikan obat. Ya, monster-monster ini penuh dengan energi jahat. Mereka adalah evolusi dari hantu jahat yang memiliki energi jahat. Kita murnikan pil dewa pemurni energi jahat untuk menghadapi monster-monster ini, kata Tenno Zhang kepada orang-orang. Ternyata begitu, aku sudah mengerti. Tetua Zhang sungguh hebat, bisa memikirkan metode seperti ini. Haha, cara ini pasti tidak terpikirkan oleh lawan. Para master obat awalnya merasa khawatir dalam menghadapi monster-monster yang sulit dihadapi ini, tetapi begitu Tenno Zhang menjelaskan, mereka langsung mengerti. Semua orang mengeluarkan tungku obat dan mulai memurikan pil dewa yang tepat untuk melawan monster-monster ini. Sangat malu. Tenno Zhang melirik Eric Qin dengan wajah yang memerah sambil meratapi. Dia bukannya bereaksi dengan cepat, melainkan karena diingatkan oleh Eric Qin. Dia sudah hidup bertahun-tahun, tetapi pengalaman tempurnya benar-benar kalah dari Eric Qin. Haha, bagaimana? Apakah kalian takut? Tidak ada yang pernah selamat di dalam formasi monsterku ini, jadi jangan mengulur waktu lagi, keluar dan menyerahlah dengan patuh. Melihat api yang mengelilingi Eric Qin dan yang lainnya, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya.
Tetua berambut putih itu menggerakkan alisnya sambil berkata di dalam kabut. Katakan padaku siapa yang mengutus kalian dan apa tujuannya. Selama kalian berterus terang, aku mungkin akan membiarkan kalian hidup. Bersambung.